Kami bersyukur Bapa buat siang hari ini Tuhan. Segala kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah kami mau merasakan semuanya itu Tuhan. Dan biarlah harapan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesusku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesusku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Amin Tuhan. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan-Mu Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Mari dengan segenap hati kita mau berseru, Tuhanku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami Yesus, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh Tuhan, kami percaya masa depan kami Engkau yang pegang penuh Tuhan. Engkau yang mengendalikan semuanya ini Yesus. Haleluya,
harapan kami takkan pernah hilang jikalau kami bersamamu Yesus. Kami percaya penuh hanya dalam-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Harapan kami ada di dalam diri-Mu Tuhan. Berapapun umur kami Tuhan, masih muda, tua, bersuami, berkeluarga, beristri, punya anak, atau apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan kami masih mempunyai harapan jikalau kami berada di dalam-Mu Yesus. Dan harapan kami tidak akan pernah hilang Tuhan. Maka dari itu Tuhan, biarlah kami menggantungkan harapan kami hanya kepada-Mu Yesus. Bukan di kepintaran kami, bukan di apa yang kami bisa, bukan di pekerjaan kami, bukan kepada orang tua kami, bukan kepada anak kami, tapi biarlah kami menggantungkan harapan kami hanya di dalam-Mu Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang sama dari zaman dahulu, saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman. Biarlah apa yang hamba sampaikan dapat menjadi kekuatan bagi saat ini yang mendengarkan dan melihat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang semuanya dan shalom. Selamat hari Minggu, selamat hari Sabat. Dan hari ini kita bersyukur walaupun teman-teman sudah beribadah pada hari ini, tetapi saat ini biarlah kita sebentar, kita mau bertekuk lutut. Kita mau menyediakan waktu kita sebentar untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan tadi kita sudah menyembah dan memuji nama Tuhan. Biarlah apa yang kita puji, apa yang kita sembah, ialah hanya Tuhan Yesus Kristus. Karena seperti yang kita nyanyikan tadi, dialah Yesus yang sanggup memberikan harapan. Yang harapan kita hanya bergantung kepada Dia, bukan bergantung kepada apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Biarlah semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan. Dan saat ini, teman-temanku dimanapun berada, saudara-saudaraku, biarlah apapun umur saudara saat ini, sebentar kita mau mendengar sharing firman Tuhan. Dan yang pasti saat ini saya mau bicara tentang bagaimana sih kita menjadi anak muda yang walaupun kita di dalam Tuhan, kita tetap bisa bergaul dan kita tetap bisa keren loh. Iya, seperti itulah yang kita harus kita lakukan. Dan bukan berarti kita bisa mau bergaul ataupun kita bergaul tetapi mengikuti keadaan yang ada di dalam dunia ini. Wah, itu pasti semakin lama kita akan semakin jatuh di dalam dosa. Maka dari itu, bagaimana sih caranya supaya kita tetap bisa bergaul, kita tetap punya teman, kita tetap punya relasi, dan kita tetap indah, kita tetap menjalankan firman Tuhan, kita tetap indah di mata Tuhan. Nah, kita tahu bahwa di setiap generasi sekarang ini, anak muda, banyak sekali yang mungkin orang tua saat ini bilang, wah, anak muda gak tahu tata krama, gak punya sopan santun, gak bisa, kalau orang Jawa, ora tahu boso. Kalau di bahasa Jawa itu ada yang namanya toto kromo, atau bisa dikatakan ada namanya tingkatan-tingkatan bahasa. Nah, seperti itu. Kalau biasanya sih anak muda sekarang kalau bicara dengan orang yang lebih dewasa pakai bahasa yang kasar. Maka dari itu orang Jawa bisa katakan, ora iso boso. Acah nom saiki ra iso basa. Anak muda sekarang tidak bisa bahasa dengan baik. Maka dari itu banyak sekali negatif pandangan-pandangan negatif yang dilontarkan kepada anak-anak muda, khususnya apalagi di zaman milenial ini ya, di mana anak-anak muda sekarang ini lebih suka hidup sendiri, lebih suka
bergaul di media sosial daripada di lingkungan sekitar. Karena ya kita tahu di media sosial semuanya tuh bisa melakukan apa aja. Kita bisa chatting, kita bisa berbicara, tidak usah melihat muka kita, khususnya mungkin yang anak muda yang merasa introvert dan tidak percaya diri. Mereka bisa bergaul, berkomunikasi di dunia maya, di media sosial. Maka dari itu di generasi sekarang ini banyak sekali anak muda yang merasa dirinya aku sendiri aja udah cukup, udah bisa, nggak perlu orang lain, nggak perlu ketemu orang lain karena ya emang aku seperti ini dan aku nggak usah mementingkan kepentingan orang lain, nggak usah peduli dengan orang lain. Nah, itulah yang dilakukan banyak anak muda pada zaman ini. Dan sekali lagi, kehidupan yang buruk, lingkungan yang buruk, dan kebiasaan yang buruk yang dilakukan setiap harinya itu sebetulnya bukan hanya ada pada zaman sekarang. Pada zaman perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus ada, itu juga sudah terdapat zaman-zaman seperti ini. Tetapi pada waktu itu mengikuti era zaman pada waktu itu. Dan zaman sekarang mengikuti zaman sekarang. Dan pastilah kita tahu Sodom dan Gomora itu bagaimana bejatnya kehidupan pada waktu itu sampai Tuhan marah dan membumi hanguskan kota Sodom dan Gomora. Maka dari itu, marilah anak muda, kenapa banyak sekali yang mengalami hal seperti itu? Ya banyak sekali faktor ya. Mungkin karena juga di era zaman modern ini, jadi anak muda gampang sekali mengakses informasi yang seharusnya tidak sepatutnya dikonsumsi. Jadi dia mengikuti apa yang ada di dunia media sosial, padahal di media sosial itu tidak sepenuhnya bagus, tidak sepenuhnya baik. Dan juga mungkin dengan adanya itu, dia dengan sering sekali menghadap komputer, sering kali menghadap HP, jadi komunikasi antara orang tua dengan anak itu tidak ada. Dan juga mungkin orang tua juga melakukan seperti itu. Banyak waktu yang menyita waktu orang tua untuk tidak ada waktu untuk anaknya. Lebih banyak di depan laptop. Ibu lebih banyak scroll-scroll daripada memperhatikan anaknya. Dan itu membuat segala sesuatunya tidak baik. Dan kita tahu bahwa semuanya itu di era modern ini kita harus tetap membatasi apa yang bisa kita batasi di media sosial. Apa yang baik boleh kita terima, apa yang tidak kita harus singkirkan. Dan kita tahu contoh anak muda yang mungkin di zamannya itu dia adalah anak muda yang benar-benar takut akan Tuhan, benar-benar tunduk kepada perintah Tuhan. Kita tahu Daniel, di mana Daniel ini tidak mengikuti apa yang diperintahkan sekelas raja. Kita tahu bahwa Daniel dan teman-temannya Sadrak, Mesakh, Abednego, Daniel pada waktu itu dijuluki oleh Nebukadnezar yaitu Belsasar. Dia tidak mau minum anggur ataupun pada waktu zaman itu bisa dikatakan pada makan makanan yang haram. Dan keempat anak muda ini tidak mau mengikuti apa yang dikatakan raja. Dan dia bisa dibuktikan bahwa saat dia tidak makan makanan raja ini, dia tetap pintar, dia tetap sehat, dan dia tetap tidak ada perubahan sedikit pun yang ada di dalam tubuhnya. Dan itu dibuktikan. Bukan hanya itu, bahkan dia lebih pintar daripada orang-orang anak-anak muda lainnya yang dipilih Nebukadnezar menjadi pejabat-pejabat yang ada di kerajaan tersebut. Nah, kita tahu, dan pada waktu itu Tuhan sangat sayang kepada keempat orang ini. Makanya apa yang dilakukan Daniel ini, yaitu
tidak makan makanan haram, tidak minum minuman anggur, yang pasti dia taat kepada perintah Tuhan. Maka dari itu Tuhan sayang kepada Daniel dan Tuhan melindungi Daniel. Nah, contoh tersebut bisa kita lakukan di dalam era modern saat ini. Nah, mari kita mempunyai pedoman hidup sebagai anak muda di zaman era modern ini adalah yang pertama, popularitas karena kualitas. Bukan berarti kita mau terkenal dengan menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan harga diri kita. Bukan seperti itu. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Anak-anak muda sekarang ini pengen yang namanya populer, terkenal, entah itu di kalangan sekolahnya, di kalangan tempat nongkrongnya, mungkin di kalangan gerejanya juga. Tetapi terkenalnya dengan cara yang tidak baik, memamerkan kekayaannya, memamerkan mungkin yang dia punya. Dan kita tahu tahun kemarin atau tahun sekarang, saya lupa, anak muda yang flexing yaitu memamerkan kekayaannya, akhirnya dia tertangkap oleh polisi karena uang yang dia dapat bukan uang yang sebetulnya, ataupun bisa dikatakan uang yang tidak diperbolehkan, yang ilegal. Maka dari itu kita tahu akhirnya dia masuk ke penjara. Dan bukan hal seperti itu yang untuk mendapatkan populer, terkenal, apalagi sampai merendahkan orang lain. Dan supaya saat kita merendahkan orang lain, kita menguntungkan diri sendiri dan hanya kita yang terlihat bagus. Itu banyak sekali yang dilakukan ya saudara-saudara. Maka dari itu, ayo anak muda, popularitas yang sejati itu bukan karena kita melakukan hal seperti itu. Karena apa? Kita mempunyai karakter yang baik di dalam kehidupan kita. Kalau kita mempunyai karakter yang baik, otomatis kita mempunyai kualitas hubungan yang baik terhadap Tuhan kita. Banyaklah berbuat baik, berlaku sopan, bertindak tanduk yang sopan dan lembut, banyak membantu orang lain juga. Nah, juga anak muda sekarang harus mulai sikap yang fair, yaitu jika anak-anak muda saat ini mempunyai kesalahan, akuilah, bukan defensif. Bukan defensif, ingin menang sendiri. Bukan saat kalian salah, mempertahankan diri dengan argumen yang mungkin apapun argumen itu, dan supaya kita terbebas dari kesalahannya. Bukan seperti itu. Tapi kita harus menjadi anak muda yang menjadi kesayangannya Tuhan. Mari saat ini bertindak tanduk yang sopan, mempunyai karakter yang baik. Dan yang pasti itu, jikalau kita mempunyai itu, kita harus dekat dengan Tuhan. Yang kedua yaitu konsumtif akan firman Tuhan. Bila kita berbicara tentang konsumtif, biasanya identik dengan belanja atau keinginan untuk memiliki barang-barang yang mewah. Ataupun mungkin kita kepingin untuk berpergian ke tempat-tempat yang indah-indah, yang bagus-bagus. Tetapi di mana padahal semuanya itu tidak membuat kita dekat dengan Tuhan. Nah, itu yang bisa kita tahu. Dan di Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Jikalau kita tidak ada firman di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, otomatis perbuatan kita tidak akan bersih. Bisa katakan mungkin kelakuan kita menjadi tidak terkontrol, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka dari itu, anak-anak muda, bukan berarti
Kita terus tidak boleh mendengarkan suatu informasi atau mendengarkan suatu berita, boleh-boleh saja. Tetapi yang utama, kita harus sering mendengarkan firman Tuhan. Kita harus isi pikiran kita, isi pendengaran kita dengan firman Tuhan. Berdoa, saat teduh, mendengarkan firman Tuhan, itu yang harus dilakukan anak muda. Oke, mungkin Kak, aku bosan. Saat teduh, aku bosan. Berdoa, ada yang seperti itu. Apalagi anak-anak muda. Dia lebih baik mementingkan kehidupan main game. Ataupun mungkin dia menyibukkan diri dengan hal-hal yang membuat anak-anak muda ini menjadi sibuk dan akhirnya kecapean dan tidak ada waktu untuk Tuhan. Dan terlebih lagi, apalagi yang bosan. Aduh, aku bosan saat teduh, aku bosan berdoa karena apa yang aku minta, apa yang aku doakan itu tidak terkabul. Mari bangun lagi, paksakan kehidupan rohani, paksakan untuk membaca firman Tuhan. Apabila ini ada tips untuk apabila anak muda ini bosan saat teduh, pasti ada saatnya. Suatu titik tertentu kita merasa bosan. Adik-adikku mungkin bisa mendengarkan puji-pujian rohani terlebih dahulu jikalau saudara adik-adikku bosan. Bisa juga berpindah tempat, tidak hanya di dalam kamar, mungkin di ruang tamu, ataupun dimanapun. Bisa juga komunitas. Kalian bisa datang ke komunitas yang pasti. Komunitas itu membangun ya, bukan asal-asal komunitas saja. Komunitas yang benar-benar membangun, yang benar-benar mempelajari tentang firman Tuhan, bukan hanya datang menggosip, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul saja, tetapi komunitas yang benar-benar bisa membangun rohani adik-adikku. Dan juga kita juga harus tahu bahwa niat, paksaan dibarengi doa, kita bisa menjadi anak muda yang rindu akan firman Tuhan. Mari, gaya hidup konsumtif firman Tuhan memiliki karakter yang baik ada di dalam diri adik-adikku saat ini. Terus yang terakhir, yang ketiga, katakan tidak pada pergaulan bebas. Pergaulan bebas bukan hanya sekedar seks bebas aja, tetapi bisa dikatakan dunia ini adalah dunia yang sekarang ini dunia yang mengalami kacau balau. Keinginan dunia untuk memiliki sesuatu hal sangat tinggi karena prestis, apalagi anak muda ya. Apalagi anak muda ingin diakui, mungkin dibully temannya karena tidak memiliki barang atau mungkin direndahkan. Itu yang membuat untuk kita menjauh dari Tuhan, untuk kita benar-benar mendekat kepada dunia ini. Dalam arti kita lebih mencintai dunia ini, lebih menginginkan keduniaan kita daripada mengutamakan rohani kita. 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, kita sudah tahu bahwa sudah jelas dikatakan apa yang menjadi keinginan mata, keinginan daging kita, keangkuhan hidup bukan dari Yesus Kristus, yaitu melainkan dari dunia. Nafsu kita yang menginginkan suatu hal yang mungkin jauh dari jangkauan kita sehingga kita menghalalkan segala cara, ataupun kita mempunyai pacar, mempunyai pasangan hidup yang belum menikah tapi sudah melakukan seks bebas, nafsu untuk mendapatkan sesuatu hal, ambisi yang menjadi ambisius yang menghalalkan segala cara dan menjadikan dosa, itu yang tidak baik. Saya ada cerita, ada mungkin bisa dekatkan seorang bapak ini sharing kepada saya pada persis kemarin hari Sabtu. Dia adalah seorang tukang sol dan di mana setiap 2 atau 3 hari sekali lewat di depan rumah saya. Dan pada waktu
hari Sabtu kemarin kebetulan tetangga saya mempunyai sepatu yang harus diperbaiki. Tetapi kebetulan juga memperbaikinya di rumah saya karena memang dekat. Nah, biasa kita bercerita karena memang sudah sering saya memperbaiki sol sepatu juga tetangga saya. Jadi dan juga beberapa kali ke rumah karena anak bapak kos ini seorang cewek, bapak yang profesi sebagai sol sepatu ini datang ke rumah karena anaknya jerawatnya banyak banget. Kebetulan kami memang bisnisnya skincare dan kesehatan, maka dari itu dia datang untuk solusi bahwa jerawatnya parah dan ingin membuat jerawatnya lebih sehat lagi dan mukanya lebih sehat. Maka dari itu udah berapa kali ke rumah dengan anaknya tersebut. Dan kemarin itu dia bercerita bahwa anaknya sudah tidak pulang selama 4 hari karena anak ini ingin motor dan bapaknya tidak bisa membelikan. Maka dari itu dia ngambek dan tidak pulang sejak hari Kamis. Terhitung hari Minggu ini jadi 4 hari. Maka dari itu kita tahu bahwa anak muda zaman sekarang itu dimana jikalau tidak dipegang benar, dalam arti tidak mempunyai pegangan hidup yaitu firman Tuhan di dalam kehidupannya, mereka sangat-sangat menginginkan dunia. Sangat prestisnya di dalam sekolahnya itu membuat karakter menjadi tidak baik. Apalagi di dalam media sosial, itu sungguh sangat tidak terkontrol. Maka dari itu adik-adikku saat ini mungkin orang tua yang melihat, biarlah anak kita, biarlah adik kita, biarlah kakak kita, atau siapapun saat ini yang masih merasa muda. Mari, mungkin ini sebagian dari yang saya sharingkan yang bisa membuat untuk kita tetap bergaul tapi tetap di dalam Tuhan. Yaitu kita tetap kita harus memiliki karakter yang baik di dalam diri kita. Karena kita tidak mau terkenal dengan karakter yang jelek. Itu si A di kampung gak pernah bergaul, kerjaannya mabuk, rokok. Nah itu terkenal, tapi tidak terkenal yang baik tetapi jelek. Maka dari itu harus memiliki karakter yang baik. Karena orang-orang di sekitar kita bukan melihat dari omongan kita, tapi melihat apa yang kita perbuat. Dan perbuatlah itu dengan ketulusan hati kita, supaya orang juga merasakan bahwa apa yang kita berbuat ini tulus dan baik. Yang kedua, konsumtif akan firman Tuhan. Terus mendengarkan firman Tuhan, terus gali firman Tuhan, terus paksakan firman Tuhan untuk supaya bisa kita konsumsi setiap harinya, karena itu menjadi kekuatan bagi kita. Katakan tidak untuk pergaulan bebas, itu sangat penting di kehidupan anak muda. Jikalau kalian sudah terjerumus di dalam pergaulan bebas, akan susah untuk keluarnya. Maka dari itu, yang belum terjerumus, marilah tetap menjaga kesucian di dalam kehidupan saudara-saudara, adik-adikku. Jikalau yang sudah, mari saatnya bertobat untuk kembali ke jalan yang benar. Mari saat ini kita mau minta pertolongan Tuhan. Bukan berarti kita menjaga kekudusan terus kita berdiam diri dalam rumah, diam diri di kamar, tidak bersosialisasi. Bukan seperti itu. Tetaplah bergaul, tetaplah melakukan hubungan sosial dengan lingkungan kita, dengan teman kita, sekolah, pekerjaan. Tetapi bergaullah dengan cara Tuhan. Bergaullah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dimanapun saudara-saudara berada, tetaplah menjadi mutiaranya Tuhan. Tetaplah menjadi emasnya Tuhan. Dan biarlah orang melihat apa yang kita lakukan mencerminkan Kristus ada di dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, biarlah kekuatan-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu ada di dalam diri kami saat ini Tuhan. Mungkin kami tidak bisa melakukan itu semua Tuhan, susah karena kami sudah terjerumus.
terlalu dalam, apalagi di dalam pergaulan bebas. Tapi kami saat ini minta Roh Kudus-Mu untuk ada di dalam diri kami. Kami mau bertobat, kami mau kembali ke jalan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan itu tidak baik. Tetapi biarlah kami menghilangkan itu semua karakter yang jelek, pergaulan yang bebas, mengingini dunia, keinginan mata, keinginan daging. Biarlah kami hilangkan itu semua. Hanya keinginan-Mu saja yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Melalui Roh Kudus-Mu, biarlah kami hidup. Biarlah kami bergaul sesuai dengan cara-Mu Bapa. Dan terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat semua. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi jiwa kami saat ini. Biarlah rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua dalam tamu. Kami bersyukur buat semuanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. 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 Selamat siang. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.